Kami menyambut baik dukungan dari Forum Purnawirawan Perwira Tinggi TNI Polri untuk Perubahan yang telah mendeklarasikan dukungannya kepada Mas Anies Baswedan. Deklarasi ini memiliki nilai penting dan nilai lebih karena forum ini berbeda dengan forum-forum sejenisnya yang beranggotakan perwira tinggi yang telah purna bakti yang berasal dari 3 matra, darat, laut, udara, dan juga Polri. Semuanya purna bakti pada jabatan perwira tinggi atau jenderal, sehingga tentu memiliki rekam jejak yang memadai dan valid untuk memberikan penilaian. Mereka pernah ikut aktif baik sebagai pamen maupun pati di Polri TNI ini kan sistemnya komando gitu. Jadi kalau ditanya siapa yang paling berpengaruh terhadap TNI dan Polri yang masih aktif ya, menurut saya itu ya Presiden, bukan para mantan-mantan komandan gitu. Walaupun memang ada ikatan emosional, tapi antara ikatan emosional dengan ikatan struktural kan lebih kuat ikatan struktural, Caca. Jadi tapi begini, sebetulnya kalau kita bicara peran dari TNI Polri dalam pemilu itu sendiri, hemat saya sebetulnya kita harus lihat angka-angka gitu. Nah sekarang berapa sih jumlah DPT kita, jumlah pemilih kita secara keseluruhan? 204 juta gitu. Kemudian TNI dan Polri mereka tidak milih. Ya. Memang keluarganya milih gitu ya. Katakanlah misalnya TNI 400.000 orang, ya anak istri begitu ya, masing istri 1, anak 1 gitu. Ya. Atau 2 deh maksimal. 3 kali 400.000 kan ya sekitar 1,2 juta. Baik. Gitu. Partai ataupun koalisi partai yang memenuhi syarat pencalonan ke KPU. Nah, jadi kalaupun betapapun sekarang tingginya popularitas orang ya, kalau tidak dicalonkan oleh partai ya tidak jadi juga kan. Itu faktor pertama. Nah tentu kita dalam konteks ini bisa mengerti kalau seseorang ingin dicalonkan oleh partai, dia harus punya kedekatan dengan partai, punya teman tertentu sehingga bisa dinominasikan. Nah, setelah nanti dia ikut pertarungan partai, nah tentu sangat ditentukan oleh pemilih. Nah, saya kira kalau hukum memilih itu kan jauh-jauh dari 3 hukum besi tiga hukum besi pemilihan itu. Anda dikenal, Anda populer, dan Anda dicoblos, elect ya. Jadi popularity, likability, disukaan, dan electability. Kalau 2 periode pemerintahan Pak SBY dan selanjutnya di periode pemerintahan Pak Jokowi, periode pertama maupun periode kedua, karenanya mereka cukup tahu betul dan memiliki penilaian yang objektif untuk menilai perjalanan bangsa ini seperti apa. Mereka tahu bahwa situasi bangsa saat ini tidak sedang baik-baik saja dan pemerintahan dijalankan dengan ugal-ugalan, banyak terjadi kemunduran dan kemerosotan di berbagai sektor. Inilah yang mendorong forum ini terbentuk karena kesadaran kritis, patriotisme, dan rasa cinta tanah air untuk kemudian menyuarakan dan memperjuangkan aspirasi perubahan dan perbaikan melalui Mas Anies Baswedan dan Koalisi Perubahan. Polisi 600.000, 3 kali 6 1,8. Kalau digabung kira-kira berapa? 3 juta. 3 juta itu dibagi 204 juta sebetulnya kan hanya sekitar 1,5%. Itu juga belum mendiskon bahwa istri atau katakanlah anak bisa punya pilihan yang berbeda dengan orang tuanya begitu. Jadi sebetulnya kalau bicara secara elektoral memang tidak gede-gede amat. Terus terang memang peran atau posisi TNI Polri ini ya, terutama para purnawirawan yang senior ini, itu sedikit banyak dalam konteks sekarang ini dipengaruhi oleh persepsi mengenai peran beliau-beliau ini di zaman dulu gitu. Zaman dulu itu kan pemilunya kan sistem pemilunya kan lebih bersifat kualitatif ya. Sekarang kan sangat kuantitatif begitu. Jadi menurut saya cara pandang kita terhadap purnawirawan dan keluarga besar TNI Polri ini memang harus diletakkan dalam konteks historis yang berbeda gitu. Dulu tuh zaman Pak Orde Baru itu 80% gubernur itu dari TNI, dari militer begitu. Nah, kalau sekarang kan itu angkanya tinggi, besar kemungkinan Anda bisa jadi presiden. Jadi menakar peluang itu ya terbuka untuk semua siapa saja ya. Sepanjang tiga hal tadi, popularity, likability, electability tinggi ya besar kemungkinan dipilih. Kalau nggak hampir dari semua suku itu Pak Ganjar nomor 1 biasanya,
nomor 2 Pak Prabowo, nomor 3 Pak Anies, itu angkanya di atas 20-an semua. Tentu yang di bawah 10 itu kalau berdasarkan Purnawirawan TNI dan Polri di Jateng dukung Anies Baswedan. Ratusan keluarga besar Purnawirawan TNI dan Polri di Jawa Tengah mendeklarasikan dukungan kepada Anies Baswedan sebagai calon Presiden Republik Indonesia 2024. Deklarasi ini berlangsung di Red Chili Resto, Banyumas, Jawa Tengah, Selasa 18 Juli 2023. Deklarasi ini difasilitasi simpul relawan Anies Baswedan, Laskar Angkatan Muda Anies Baswedan, Laskar Aman. Melalui Laskar Aman, keluarga besar Purnawirawan TNI dan Polri ini menyampaikan harapan agar Anies Baswedan terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia 2024. Ketua Umum Laskar Aman Ervanto mengatakan pihaknya diminta mewadahi kegiatan ini karena Purnawirawan TNI dan Polri punya pandangan politik yang sama, yakni mendukung calon pemimpin yang memiliki kapasitas dan prestasi dalam pelayanan publik. Figur yang memiliki kapasitas menjadi Presiden Republik Indonesia 2024 itu Pak Anies Baswedan. Beliau merupakan salah satu tokoh terbaik yang mempunyai pengalaman dan mengelola birokrasi dan pelayanan publik. Hal itu menjadi alasan Purnawirawan TNI dan Polri memberikan dukungan kepada Anies Baswedan, sejalan dengan aspirasi rakyat yang diperoleh Laskar Aman di seluruh Indonesia, kata Ervan. Ia menyebut dukungan ini tentu sangat layak, soalnya ada banyak harapan rakyat yang harus dilakukan Anies Baswedan ketika kelak menjadi Presiden Republik Indonesia 2024. Ada harapan besar kepada Pak Anies Baswedan agar menjawab persoalan rakyat yang telah disampaikan dan dirasakan langsung oleh Purnawirawan TNI dan Polri ini. Harapan tersebut hanya bisa terjawab ketika Anies Baswedan diberi kesempatan menjadi Presiden Republik Indonesia. Oleh karena itu, dukungan ini menjadi sangat penting karena sejalan dengan kehendak rakyat, jelasnya. Ervan menegaskan, Anies Baswedan mempunyai reputasi baik sebagai pejabat publik dengan berbagai prestasi. Figur Anies Baswedan kelak menjadi Presiden Republik Indonesia 2024. Figur Anies Baswedan dinilai bisa memimpin Indonesia dengan cara-cara baru yang lebih baik, menuju Indonesia sejahtera dan berkeadilan. Pak Anies Baswedan sangat layak dan bisa mewujudkan harapan dan impian rakyat, tegasnya.